Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuni akan membahas soal-soal yang ada di LKS atau buku aktivitas siswa. IPA, halaman 14. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu pilihan ganda. Nomor 1, urutan metode ilmiah yang benar dalam penyelidikan IPA adalah pengamatan, menginferensi, mengomunikasikan. Jadi jawabannya B. Yang nomor 2, pernyataan yang benar tentang penyelidikan IPA adalah jawabannya 1, 2, dan 4. B. Yang ketiga, berikut ini merupakan manfaat mempelajari IPA kecuali memahami semua ilmu pengetahuan. Itu ya kecuali, berarti yang B, C, D benar. Jadi jawabannya A. Yang keempat, objek pengamatan IPA adalah benda-benda di alam yang berupa, jawabannya D, benda hidup dan tak hidup dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Oke, kita lanjut di halaman 15. Nomor 5. Pasangan yang benar antara kelompok ilmu kajian IPA dengan hal yang dipelajarinya adalah nomor, jawabannya biologi yang dipelajari sistem kehidupan. Kemudian kimia, penyusun dan perubahan zat. Jawabannya C. Kemudian nomor 6. Pada tanggal 23 September 2017, posisi matahari berada tepat di atas khatulistiwa. Hal ini menyebabkan suhu udara meningkat menjadi 35 derajat Celcius. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan besaran adalah, besaran itu cirinya bisa diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, besarannya adalah suhu. Suhu memiliki nilai, yaitu 35 derajat. 35 ini adalah angka dari besaran suhu. Satuan suhu adalah derajat Celcius. Jadi yang merupakan besaran adalah suhu. C. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan contoh satuan tak baku adalah jengkal, depa, kaki. Itu tak baku. Sedangkan meter, kilometer, Kelvin itu satuan baku. Jadi jawabannya A. Nomor 8. Besaran, satuan, dan alat ukurnya yang benar ditunjukkan pada nomor panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar, betul. Massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca, betul. Waktu, satuan dalam SI, bukan jam tetapi sekon. Alat ukur arloji. Suhu, satuan dalam SI, bukan Celcius tetapi Kelvin. Alat ukur termometer. Kemudian kuat arus, satuan dalam SI ampere. Alat ukur ampere meter, betul. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5. A. Lanjut ke nomor 9. Dalam melakukan pengukuran panjang sepotong logam didapatkan. Nah, berapa panjang dari sepotong logam ini? Dari ujung sini sampai ujung sini. Berapa? Kita lihat.
Ini kan ujung ya, ujung yang satunya. 1, 2 cm, lebihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih 8. Berarti bisa dituliskan 2,8 cm. Jadi ini 1, 2, lebihnya ada 8 strip. 2,80 cm. Sekarang nomor 10. Ini adalah salah satu alat untuk mengukur besaran panjang, namanya micrometer scope. Di dalam micrometer scope ada dua macam skala, yaitu yang pertama skala utama dan yang kedua skala nonius. Skala utama itu yang ini. Kemudian skala nonius yang garis-garis ini, yang berimpit, itu skala nonius. Bagaimana cara membaca alat ukur pada micrometer scope? Perhatikan ya. Soal nomor 10. Halaman 15. Nomor 10. Itu alatnya micrometer scope. Ada dua macam skala, yaitu skala utama, disingkat SU. Saya besarkan ya. Skala utama dan skala nonius. Skala utamanya itu yang ini. Nah, yang ini tuh skala utama. Ini ada angka 10, 11, dan ini yang strip di bawahnya ini setengah. Misalnya ini 10, 10 setengah, 11, 11 setengah, 12, 12 setengah, 13, 13 setengah, 14. Kelihatan yang ini ya. Jadi ini 14 setengah. Bisa dituliskan skala utamanya adalah 14 setengah milimeter. Kemudian skala nonius, cari yang berimpit. Yang berimpit itu seperti ini. Misalnya ini ya. Berarti ini yang berimpit. Lurus, diteruskan garisnya itu berimpit. Dari gambar ini adalah, ini ada angka 25, ini 30, berarti ini 25, 26, 27, 28. Di sini yang berimpit angka 28. Ini kan 25, kemudian atasnya ada garis. Berarti 26, 27, 28. Yang ini 28. Bisa dituliskan 28 kali 0,01. Kenapa 0,01? Karena ketelitian dari micrometer scope adalah 0,01 mm. Jadi 28 kali 0,01 adalah berapa? 0,28 mm. Kemudian ditambahkan. Ini tidak ada angkanya. Kemudian ini 8. Dijumlahkan jadi 8. 5 tambah 2 jadi 7. Koma diurutkan. 4 tambah 0. 4, 1 diurutkan. Jadi 14,78 mm. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang nomor 11.
Agar neraca dalam keadaan setimbang, maka kita harus menambahkan beban X sebesar berapa gram. Di sebelah kiri itu bebannya 1200 gram. Sebelah sini 1 kilogram, jadikan gram. 1 kilo ada 1000 gram. Kemudian 500 gram. Kemudian 250 gram. Kita jumlahkan, jadinya 0, 5, 5 tambah 2, 7, 1. 1750 gram. Jadi ini semua kalau dijumlahkan 1750 gram. Kalau ini 1200 gram. Nah, X-nya ini berapa? Jadi ini ditambah berapa biar hasilnya ini. Bisa dicari 1750 dikurangi 1200, yaitu 0,5, 7 kurangi 2, 5. 1 kurangi 1, 0. Jadi 550 gram. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke halaman 16. Ya, kita lanjut nomor 12. Di sini ada gambar. Ini awal kegiatan waktunya sekian, akhir kegiatan waktunya sekian. Mula-mula jarumnya menunjukkan ini angka 15, 30, 45. Ini angka 15. 15 di awal, kemudian akhirnya di sini. Ini adalah angka 20. Jadi 15 ke 20 itu ada 5. Artinya 5 menit. 5 menit. Karena yang kecil ini menunjukkan menit, yang besar menunjukkan detik. Kemudian di sini menunjukkan angka ini ya, untuk kegiatan awalnya. Kemudian kegiatan akhirnya di sini. Jadi ini ke sini. Tapi kalau saya pindahkan, ini ada di sini. Sini menjadi sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Artinya 10 detik. 5 menit 10 detik. Yaitu A. Nomor 13. Berapa suhu air yang diukur menggunakan termometer ini? Ini adalah, kalau ini 30, ini 40, berarti ini berapa? 30 berarti yang tengah-tengah ini 35. 35, 36, 37, 38. Jadi ujungnya ini 38. C. 14. Pasangan besaran turunan dan satuan dalam SI. Volume. Benar, satuan dalam SI bukan liter tetapi meter kubik. Kecepatan meter per sekon, betul. Luas meter persegi, betul. Massa jenis kilogram per meter kubik, betul. Jadi jawabannya D, 2, 3, dan 4. Lanjut nomor 15. Besaran turunan yang satuannya diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu adalah yang pertama massa jenis. Massa jenis lambangnya Rho. Rumusnya M per V. M itu massa, satuannya kilogram. V itu volume, satuannya meter kubik. Meter merupakan satuan dari besaran panjang. Jadi massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang. Kemudian yang kedua, percepatan. A. Rumusnya delta V per delta T. Delta V satuannya V ya, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Diturunkan merupakan satuan dari besaran panjang dan waktu. T
T. Waktu. Satuannya adalah sekon dari besaran waktu. Jadi percepatan diturunkan dari satuan besaran panjang dan waktu. Yang ketiga, kecepatan atau V. Rumusnya atau satuannya adalah meter per sekon. Meter itu dari besaran panjang, sekon satuan dari besaran waktu. Jadi kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Yang keempat, tekanan dilambangkan dengan P, rumusnya F per A. F itu gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu. A adalah luas, satuannya meter persegi. Diturunkan dari satuan panjang. Jadi P, tekanan, diturunkan dari satuan besaran panjang, massa, waktu. Yang kelima, energi. Lambangnya W, rumusnya F kali S. F adalah gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Dikali S, S adalah perpindahan, satuannya meter. Diturunkan dari besaran massa, panjang, waktu. Kemudian yang terakhir, gaya atau F, rumusnya M kali A. M itu massa, satuannya kilogram. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Diturunkan dari besaran massa, panjang, waktu. Jadi jawabannya adalah panjang, massa, waktu. Kemudian massa, panjang, waktu. Massa, panjang, waktu. Tekanan, energi, gaya. Tekanan, energi, gaya. D. Sekarang nomor 16. Di sini ada gambar daun. Perhatikan, daun ini jika memenuhi separuh kotak atau lebih, maka kita centang. Jika tidak memenuhi separuh, berarti tidak perlu dicentang. Misalnya ini, dalam satu kotak, daunnya hanya sekian, berarti tidak sampai separuh, tidak sampai setengah, tidak perlu dicentang. Kemudian yang sebelahnya ini, daunnya lebih dari separuh, maka kita centang. Intinya yang daunnya lebih dari separuh dicentang, yang kurang dari separuh tidak dicentang. Maka ini dicentang, centang, 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 centang. Ini tidak. Ini centang, centang, centang. Kita hitung centangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Sedangkan luas dari satu kotak ini adalah 1 cm kali 1 cm. 12 dikali 1 yaitu 15 kali 1 yaitu 15 cm persegi. Kemudian lanjut ke nomor 17. Volume balok tersebut adalah volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 3 kali lebar kali tinggi. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. 6 meter kubik. Meter kubik jadikan desimeter kubik. Meter, desi, kubik, kubik. Kalau turun berarti dikali 1000. Jadi 6 kali 1000. 6000 desimeter kubik. Jawabannya B. Nomor 18. Berapa volume batu? Ini volume sebelum diberi batu, yaitu 50 ml. Setelah ada batu menjadi berapa ini? 5, 6, 7, 8. Berarti ini 80 ml. Jadi volume batu
80 dikurangi 50. Ada 30 ml jawaban. Jadi tidak ada jawaban. Jawabannya adalah 30 ml karena 80 kurangi 50. Kita lanjutkan nomor 19. Nomor 19 ini pertanyaannya menghitung laju pertumbuhan tanaman jagung. Yaitu laju pertumbuhan bisa dilihat di materi depan. Selang pertumbuhan dibagi selang waktu. Pertumbuhan di sini mula-mula 10. Dalam waktu 25 hari tingginya menjadi 60 cm. Jadi 60 dikurangi 10 cm per 25 hari. 60 dikurangi 10 adalah 50, dibagi 25 sama dengan 2 cm per hari. Jadi jawabannya B. Nomor 20. Nugroho melarutkan 20 gram gula pasir ke dalam 200 ml air. Konsentrasi larutan gula tersebut adalah rumusnya K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarut adalah 20 gram dan volumenya 200 ml. Ditulis 20 gram per 200 ml ada berapa liter? 200 dibagi 1000. 200 kemudian dibagi 1000. 1000 nolnya ada 3, berarti komanya mundur 3. 1, 2, 3. Di sini ada koma. Kasih 0. Jadi nulisnya 0,200. Ini bisa dicoret menjadi 0,2 liter. Masukkan ke sini. 0,2. Jadi 20 dibagi 0,2. Biar komanya hilang, dikali 10 kali 10. Jadi 200 per 2. 100. Jawabannya D. Kemudian kita lanjutkan Romawi 3 nomor 2. Saya salin di sini ya. Yang A 200 cm ada berapa meter? Centimeter ke meter. Centimeter ke meter itu naik 2, 1, 2. Kalau naik itu dibagi. Kalau turun dikali. Jadi ini tadi centimeter ke meter naik 2. Jadi dibagi yang nolnya 2 itu 100 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Yang B 350 on ada berapa kilogram? 1 on itu sama dengan 1 hektogram. Jadi on ke kilogram itu naik. Kalau naik dibagi. Naik 1 berarti dibagi 10. 350 bagi 10 sama dengan 35 kilogram. Yang C 12 kilometer ada berapa sentimeter? Kilometer ke sentimeter itu turun 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 12 dikali yang nolnya 5 itu adalah 100.000. Sama dengan 12 tambah 05. 1.200.000 cm. Kemudian D 2,5 kuintal sama dengan ada berapa kilogram? 1 kuintal itu 100 kilogram. Jadi 2,5 kali 100 sama dengan 2,5 kali 100. 100 itu nolnya 2.
komanya geser 2, 1, 2. Di sini kasih 0, jadi nulisnya 250 kg. Nomor 4, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar skala jangka sorong. Jangka sorong itu merupakan alat untuk mengukur panjang. Ini gambarnya, hasilnya. Yang atas ini namanya skala utama. Kemudian yang bawah skala nonius. Jangka sorong memiliki dua macam skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya berapa? Yang ini. Ini kan 0. Berarti yang ini berapa? Yang sebelum 0 ini berapa? Kalau ini 5, ada 1 strip. Berarti 5,1. Jadi misalnya ini ditutupi, nolnya ini ditutupi, ya berarti kan ada 5 lebih 1 strip. Bisa dituliskan 5,1. Skala utama 5,1 cm. Kemudian skala nonius yang berimpit. Yang berimpit yang mana? Antara garis yang atas dan bawah itu bersambungan. Nah ini yang berimpit. Ini berapa? Mengukurnya dari yang bawah. Kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 6, 7, 8. Berarti yang berimpit ini angka 8. Bisa dituliskan? 8 kali 0,01 sama dengan 0,08 cm. Jumlahkan. Ini diurutkan 8, diurutkan 1 tambah 0, 1. Komanya diurutkan 5 tambah 0, 5. 5,18 cm. Kemudian yang terakhir nomor 5. Ada gambar seperti ini, nomor 5. Berapakah hasil pengukuran massa benda? Jadi ini ada di sini ya, yang kotak ini menunjukkan angka 200 gram. Kemudian ini 80 gram. Ini 3, ini 0,5. Ini semua dijumlah. 200 gram, kemudian bawahnya 80 gram, 3 gram, dan 0,5 gram ditambahkan. Ini diurutkan 5,0030 30882 283,5 kilo 283,5 gram. Ya, demikian pembahasan RKS hari ini. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau nggak bisa atau belum paham, kalian bisa menanyakan lagi ke Bu Yuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.